Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi dia hari ini ya. Seperti biasa, di tanggal 2 Oktober 2024. Bagaimanakah yang akan terbaca? Kita cek tentang kondisinya, perasaan terdalamnya, atau adakah yang ingin diungkapkan kepada kamu. Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Bagaimanakah perasaan terdalam dia saat ini? Kita akan cek dulu perasaan terdalamnya, atau adakah yang ingin diungkapkan kepada kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini dia mengatakan, "Thank you for being there for me when I need it the most." Terima kasih, kamu selalu ada buat aku. Di saat aku butuhkan kamu selalu ada. Ya, mungkin dia merasa bersyukur ya, kalau kamu itu benar-benar orang yang berarti bagi dia. Atau saat ini dia baru menyadari hal itu. Ternyata kamu adalah orang yang selalu memperhatikan aku, memperdulikan aku. Tapi selama ini, ya mungkin perlakuan dia ke kamu tidak seperti ini gitu loh. Oke, kita akan coba lihat selanjutnya. When I'm sad, I look at your picture and feel much better. Saat aku sedih, aku melihat foto kamu dan perasaan aku menjadi lebih baik. Jadi seseorang ini ternyata mungkin dia lagi sedih ya hari ini. Hari ini dia lagi sedih. Mungkin dia ada yang berjauhan dengan kamu. Dia mungkin lagi terpisah dengan kamu, atau dia yang punya jarak yang cukup jauh, atau kamu menjalin hubungan yang LDR. Ternyata dia benar-benar merindukan kamu. Dia lagi sedih saat ini. Mungkinkah dia punya masalah sehingga di saat dia melihat foto kamu, dia merasa semua masalah hilang, kesedihannya hilang gitu loh. Begitulah cara dia untuk menunjukkan rasanya ke kamu. Oke. Di sini dia juga ingin mengatakan, "My greatest wish is to make you smile and feel safe around me." Harapan terbesar aku adalah membuat kamu selalu tersenyum dan bahagia di sekeliling aku, gitu loh. Di dekat aku gitu loh. Jadi seseorang ini saat ini ya, dia seperti ingin membahagiakan kamu. Apakah dia orang yang benar-benar punya hubungan yang intens dengan kamu, atau dia merasakan saat ini aku sudah menemukan nih orang yang tepat gitu loh. Atau seseorang yang sudah terpisah dari kamu, dia menyesal ya sudah meninggalkan kamu karena dia ternyata punya harapan cukup besar kepada kamu. Saat ini dia ingin membahagiakan kamu, seperti halnya untuk menebus sebuah kesalahan yang dulu pernah dia buat ke kamu. Mungkinkah dia sudah menyakiti kamu, dia sudah mengkhianati hubungan ini, tapi pada akhirnya dia menyesal. Oke, di sini you make me feel like a kid again. Kamu membuat aku seperti anak kecil, ya. Intinya seseorang ini merasa kamu itu begitu memanjakan dia. Kamu sebenarnya selalu melindungi dia juga. Itu dia sadari. Dia tahu kalau kamu seperti itu. Nah, apakah dia baru menyadari hal ini saat ini atau sudah sejak lama? Ataukah hubungan kamu dengan dia memang baik-baik saja? Atau sudah terpisah lalu ternyata ada penyesalan? Kita akan coba cek ya dari kartu percintaan kamu. Bagaimana sebenarnya hubungan kamu dengan dia? Kenapa seseorang ini mengatakan hal ini? Seolah-olah dia merasa kamu adalah hidupnya. Kamu adalah belahan jiwanya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Sebelumnya atau saat ini ya, apa yang terjadi sebenarnya? Kita cek dengan percintaan kamu. Semoga aja dia akan merasakan ini dari awal pertemuan sampai mungkin antara kamu dengan dia berkomitmen. Oke? Ternyata bener ya, seseorang ini sudah mengakhiri hubungan tapi dia ngerasa kita tuh soulmate gitu. Ya.
Ya, ini aku merasakan seseorang ini begitu sangat ingin bertemu dengan kamu. Dia yang jauh dari mata, ya dia yang jauh di mata, dekat di hati ya. Tapi kalau aku lihat dari kartu di death, the relationship is over, ada hubungan sudah berakhir, no second chance, tidak ada kesempatan kedua. Ya, ada grow and transport. What that is that? Bahwasanya ya mati ya udah mati gitu loh. Berakhir ya udah berakhir. Tetapi nggak tahu ya di sini kenapa dia kayak ngerasa memang aku sudah mengakhiri hubungan aku dengan kamu. Tapi itu aku yang dulu. Aku yang sekarang nggak seperti itu. Mungkin kayak dia terlahir seperti seseorang yang berbeda. Dia mungkin orang yang baik saat ini. Dulu mungkin dia orang yang arogan. Dia mungkin orang yang temperamen. Dia orang yang sangat egois dulunya. Mungkin begitulah. Kamu mencoba untuk mempertahankan hubungan itu dulu. Ternyata dia tidak bisa. Dia tidak bisa membuat dirinya atau mengontrol dirinya menjadi seseorang yang mungkin pantas untuk kamu begitu loh. Jadi dia itu mungkin dulu dia beranggapan aku orang yang kaya, aku yang punya pekerjaan, aku memiliki semuanya. Aku nggak bisa gitu loh. Ya dibohongi gitu ya. Aku mungkin dipermainkan nggak bisa. Kalau bisa aku sih mempermainkan orang gitu ya. Mungkin itu dulu. Dia beranggapan kalau kami itu mungkin tidak pantas buat dia atau dia merasa ada yang lebih baik lagi nih gitu. Karena kamu termasuk orang yang sederhana, kamu orang yang tidak banyak cerita. Dia mencoba untuk mencari seseorang karena mungkin dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, atau dengan apa yang dia miliki, dia menjadi arogan, dia menjadi toksik. Dia menjadi seseorang yang lupa akan dirinya, kacang lupa kulitnya gitulah ya. Nah, jadi itu yang membuat akhirnya hubungan kamu dengan dia berakhir dan kamu tidak menginginkan adanya hubungan yang berikutnya, kesempatan berikutnya kamu nggak mau memberikan kepada dia gitu ya. Tetapi nggak tahu ya di sini seperti ada grounding, ada soulmate. Seseorang ini merasa kamu adalah soulmate-nya dia, makanya ada kata-kata ini keluar dari mulutnya. Mungkin ada penyesalan dari diri dia mengalami suatu perubahan dalam hidupnya di saat dia meninggalkan kamu, ya. Dia merasa tidak ada sebuah kestabilan, tapi di saat bersama dengan kamu dia merasa ada sebuah kestabilan. Dia seolah-olah kayak dilindungi gitu loh. Dia merasa terlindungi di saat bersama dengan kamu. Itu yang membuat dia mungkin kembali ke kamu. Ya, seseorang itu terkadang baru menyadari semua kesalahannya di saat seseorang itu memiliki suatu masalah yang begitu membuat dia down, membuat dia terpuruk, ya. Sehingga membuat bisa jadi di saat ini dia benar-benar kayak terpuruk banget gitu. Sehingga akhirnya dia mencari kamu. Dan juga jika kamu dengan dia tuh soulmate, ada soul connection yang begitu kuat ya. Bisa jadi kamu akan menjadi partner untuk di masa berikutnya gitu. Mungkin dia akan hadir ke dalam hidup kamu dalam versi yang berbeda, tidak seperti dulu, ya. Kita coba cek dari apa ya, dari kondisi dia saat ini. Sebenarnya seperti apa sih kondisinya? Kok bisa dia begini, begitu gitu ya. Kan aneh ya. Kata hatinya itu kayak benar-benar merupakan ada suatu kerinduan dalam dirinya ya yang membuat dia seperti mencari kamu lagi. Dia ingin bertemu ya. Oke. Dia ingin bertemu dengan kamu. Penolakan. Beberapa dari kamu mungkin menolak dia ya. Karena di sini juga ada no second chance, tidak ada kesempatan kedua. Kamu tidak memberikan kesempatan kedua kepada dia. Oke, ini udah banyak yang muncul. Dan dia tahu sebenarnya, aku tahu sudah melampaui batasan aku sebagai orang yang mencintai kamu. Arti kata dia sudah menyakiti kamu. Dia tahu dia salah. Dia tahu dia itu sudah arogan. Dia tahu sudah mengabaikan, mengecewakan. Ya, di sini dia mengalami satu keraguan. Dia ragu kalau kamu akan menerima dia lagi. Dia tahu gitu loh. Kenapa dengan kesalahan dia yang begitu sangat besar ya, membuat dia juga tidak percaya diri gitu loh. Ada kerinduan yang begitu sangat memuncak dalam dirinya. Jadi kerinduan dia ini membuat dia akhirnya kembali ke kamu. Dia merasa kamu adalah orang yang berbeda. Dia merasa kamu itu orang yang terbaik. Ya mungkin selama ini kenapa dia berarogan seperti itu? Ya mungkin karena lingkungan bisa jadi. Dia mungkin juga dulunya orang yang tidak mendapatkan kasih sayang waktu di masa kecilnya bisa jadi. Sehingga dia merasa, oh aku hebat. Aku punya jabatan, aku punya kuasa. Jadi sehingga sebenarnya terhadap kamu ternyata bukan itu ukuran seseorang itu bisa bahagia. Ya, dia baru sadar ternyata duit tidak bisa membahagiakan aku.
ya. Ini dia kayak pengen self healing. Dia pengen menyembuhkan dirinya, dia seperti ya mungkin bisa jadi dia sudah bertransformasi. Kenapa dia seperti itu? Ternyata kondisi dia itu tertipu saat ini. Dia tertipu karena apa? Karena seseorang mungkin dia membuat mungkin ada keuangan dia mulai stuck atau dia punya masalah dari segi keuangan, yaitu membuat dia akhirnya menyadari semua kesalahannya. Apakah ini karma yang aku jalankan? Jadi itu yang dirasakan dia. Ada sebuah karma. Oke, kita coba cek dari kartu tarot ya. Seperti apakah sebenarnya? Fokus kepada kartu ini. Bagaimanakah cerita kamu selanjutnya? Wah, ini banyak banget nih. Kita ulang lagi ya. Kita ambil beberapa lagi. Oke. Ya. Wah, sama aja. Oke. Ini ada Six of Wands. Nah, benar. Dia kayak ingin kembali. Oke, ingin kembali, dia pengen membuat satu perjanjian sama kamu, dia seperti ingin komitmen, seperti dia ingin merayakan pertemuan ini ya. Itu di sini ada Eight of Pentacles, dia sekarang mungkin berusaha kembali, mungkin bisa jadi di saat dia menerima tawaran dari kamu mungkin atau kamu menerima dia ya. Dia mulai giat untuk bekerja, dia mulai berusaha. Dia mulai membuat dirinya itu nantinya layak untuk kamu cintai gitu loh. Jadi seseorang ini dia mulai sangat berusaha keras untuk mewujudkan semua impiannya ya. Ada Six of Pentacles. Lagi-lagi di sini mungkin benar juga ya, dia ini punya masalah dari segi keuangan. Membuat dia akhirnya mencari kamu lagi. Karena apa? Karena mungkin bisa jadi kamu yang bisa membantu dia. Kamu yang bisa menyelesaikan semua masalah dia. Ya. Itu yang membuat dia itu nggak bisa melupakan kamu. Karena kamu adalah satu-satunya orang yang bisa mengerti akan kesulitan dia, akan masalah yang dia hadapi. Orang lain tidak mau tahu karena bisa jadi orang lain juga punya trauma dengan dia. Mungkin dia terlalu sering mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor gitu ya. Membuat orang-orang semua pada menjauh dari dia. Oke. Lagi-lagi di sini Ace of Pentacles. Emang ada kesempatan untuk dia meraih apa yang menjadi target dia atau tujuan dia ya. Di sini ada selalu kesempatan untuk dia. Atau bisa dikatakan kamu di sini yang memberikan kesempatan untuk dia memulai satu hubungan lagi dengan dia. Karena apa? Karena bisa jadi kamu sudah melihat ada perubahan pada dia. Tapi ada juga sih sebagian kamu memang benar-benar kartu death ini kamu pegang gitu loh. Kamu nggak mau memberikan kesempatan. Tapi kamu mungkin udah memaafkan dia. Karena dengan memaafkan juga bisa meringankan beban dia. Dan beban kita juga seperti itu, bisa ringan, kita lebih ringan untuk melangkah. Terus kita juga akan dimudahkan urusan kita karena kita sudah memaafkan orang yang sudah menyakiti kita. Oke? Itu ya yang terbaca, ada Child of Cup. Oh, seseorang ini ternyata apapun terjadi dia masih memiliki rasa kepada kamu. Sampai-sampai dia itu kayak menderita sih. Menderita dari segi cinta yang dia pendam di sini. Kalau ini memang dari segi finansial, memang di sini ada penderitaan dia dari segi finansial, membuat dia itu mencari kamu. Dia kayak butuh bantuan kamu lagi nih. Nah, itu kan keangkuhan dia. Angkuh kenapa? Dia merasa aku sudah sukses. Aku bisa kok tanpa kamu, ternyata uangnya dihabisin nih oleh seseorang yang dia anggap adalah orang yang baik terhadap dia gitu ya. Ada the world. Mungkin sebuah karma itu mungkin akan bisa terselesaikan. Oke, ini aku rasakan dari energi dia. Kita coba lihat inisialnya. Udah siang ya. Udah mau azan. Kita langsung aja lihat inisialnya. Ada N yang pernah abaikan kamu. D ada tetangga. Ada saudara teman, ada H ya. Ada Q dan R, orang baru, kenalan baru. Ini ada teman kuliah, J dan U, teman kuliah. Untuk zodiak yang kuat koneksinya. Oke. Ada Pisces. Ada Leo. Ada Gemini. Ada Aries. Ada Pisces. Oke, teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya.
dan aku harap teman-teman selalu bisa bahagia ya. Aku melihat memang di sini seseorang ini sudah merasa kamu itu berharga setelah kamu dengan dia berpisah ya, karena dia masih menginginkan kamu di saat keadaan dia tertipu di sini ya. Ada kartu dia di sini. Oke, teman-temanku. Jadi dia seseorang ini kayak benar-benar merasa berharap sekali ada kesempatan yang kamu berikan. Keadaan dia saat ini memang benar-benar sulit gitu ya, sengsara banget. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.